Saya sudah bersama atlet pencaksilat Sumatera Selatan yang paling cantik. Keres. Jadi Gustria ini atlet Sumatera Selatan dan mantan atlet PPLD. PPLD apa PPLP? PPLP. Oh, PPLP. Jadi PPLP itu atlet binaan dari provinsi ya? Kakaknya PPLD. Oh, kakak Jadi PPLD. kan mereka tuh saudaraan. Hmm. PPLP sama PPLD. PPLP kakaknya, PPLD adiknya. Itu adik dua ya? Ada adik ketiga? Nggak ada. Nggak ada, berarti hanya ada PPLP sama PLD. Nah, kalau boleh tahu nih Gus, pertama kali kita ketemu itu kapan ya? Pertama kali ketemu maksudnya itu bukan apa ya, tapi ketemu di pertandingan. Itu sejak kapan? Ya, jadi kita tuh awal kenalnya itu di pertandingan antar kecamatan waktu masih pelajar. Itu masih bocil ya, bocil banget. Bocil. Dia dulu kalau masih bocil tuh jelek banget. Sekarang udah glow up santuy. Glow up santuy. Saya nggak berubah-ubah. Maaf ya guys. Orang glow up, dia glow down. Wow. Nah, jadi dulu itu Gustria ini pernah suka sama saya. Ya enggak, Gus? Enggak. Oh. Jadi saya yang baperan ya? Enggak sih, yang suka sama saya itu sahabat dia. Sahabat dia dan sahabat dia lagi. Oh. Jadi dua orang. Ya iya. Satunya siapa? Tit. Aktivitas sekarang Gustria ini apa aja ya selain disilat? Aktivitas sekarang pengangguran. Selain pengangguran? Iya, karena kan baru kelar kuliah nih. Jadi belum banyak aktivitas. Kalau mau ngelanjutin silat, karena kan di musim corona kayak gini kan kayak udah nggak ada latihan-latihan yang terlalu intensif lagi gitu kan. Jadi ya menyelingi dengan dunia perkontenan gitu. Nah, ternyata Gustria ini juga konten kreator juga, tapi Tapi TikTok. Kita beda server. Beda server. Dia di YouTube, kalau aku aktifnya di TikTok. Jadi yang kayak gini? Enggak. Oh, enggak. Enggak. Bukan spesialis aku yang joget-joget. Jadi, aku pernah scroll TikTok saya. Jadi satu konten itu kayak kenal nih anak. Itu nendangin pohon pisang sambil apa ya? Ngoceh-ngoceh tidak jelas itu. Ternyata dibuka profilnya ini orangnya. Itu gimana sih ceritanya? Awal mulanya kan kayak iseng-iseng berhadiah. Kayak Ciki dong. Jadi kan setiap orang kan sekarang menggunakan aplikasi TikTok. Jadi kan TikTok itu merupakan salah satu aplikasi yang sedang trending pada saat ini. Banyak orang-orang yang menggunakan TikTok. Jadi kayak kita juga penasaran kan. Aku awalnya penasaran apa sih TikTok kayak gitu kan. Jadi awal-awal ngelihat di beranda-beranda orang tuh kan video-videonya menarik. Nah, aku tuh iseng-iseng awalnya tuh konten aku pertama-pertamanya tuh kayak konten aku lagi latihan, kayak konten aku ketika lagi kayak apa namanya, pokoknya aktivitas dari atlet sih sebenarnya. Jadi setelah itu yang naik banget tuh kayak aku ngevideoin, kayak video itu tuh yang benar-benar di mata aku tuh kayak apa ya? Wow. Bukan, video itu kayak aneh gitu loh. Awal mulanya tuh video itu kayak aneh, terus aku up gitu, ternyata banyak penasaran apa nih, jadi kayak orang tertarik ke konten aku kayak gitu. Nah, pasti dari konten kreator TikTok ini banyak pasti masuk endorsement. Wah, deras. Dari TikTok deras. Kalau dibanding Instagram, TikTok tuh deras banget. Cuma kayak tiap hari tuh ada aja yang masuk gitu loh. Ada aja yang masuk yang nawarin kayak kerja sama gitu. Kira-kira berapa kali udah dapet endorsement? Udah berapa ya? Tahu. Wah, berarti banyak guys. Karena aku juga nggak cuma di TikTok sih, kayak di Instagram juga kayak aktif gitu. Ya? Iya. Walaupun followers di Instagram aku masih nggak seberapa, tapi kayak insight dari Instagram aku tuh juga lumayan tinggi. Tuh, belum nyampe 10k kok. Bantu guys ya, di follow Instagram aku @riakurniaputri, nanti ada di bawah ini. Instagram aku juga ya di bawah. Kita flashback lagi ke pencaksilat ya. Flashback ke pencaksilat. Kalau boleh tahu sejak kapan Gustria itu mendalami yang namanya pencaksilat? Awal mula aku ikut silat itu kelas 5 SD. Jadi aku tuh nggak ada niatan pengen jadi atlet gitu loh. Aku kayak ikut ekstrakurikuler dari sekolah. Nah, yang mana pada saat itu aku juga pengen berhenti. Aku sempet pengen berhenti dari silat, tapi ada pelatih aku yang dari awal aku merintis karir di dunia atlet sampai sekarang, dia tuh kayak pertahanin aku gitu loh. Di saat aku pengen berhenti,
tapi dia terus nahanin gitu, kayak menyayangkan jangan berhenti gitu. Mungkin dari situ kan dia udah ngelihat kalau dari aku tuh punya potensi, walaupun sekarang prospeknya aku bagus ya ke depan. ya walaupun sekarang aku hanyalah atlet kentang. Enggak lah, orang udah level nasional. Ya dibandingin yang lain kan jauh banget sih Sama kita. sih, kita masih atlet abal-abal guys. Terus Ketika pelatih aku udah bujukin buat aku terus ikut latihan. Nah, udah tamat SD kan, itu kan udah tamat SD. Pelatih aku ini kebetulan dia juga pelatih di Sekolah Olahraga Negeri Sriwijaya Sumatera Selatan. Nah, jadi pada saat itu dia kayak nawarin aku mau nggak sekolah di sini gitu loh. Itu sekolahnya khusus atlet loh gitu kan. Kayak aku tuh bingung, kayak sebenarnya mau, cuma aku harus nanya dulu dong ke orang tua. Nah, ternyata orang tua nggak setuju. Orang tua nggak setuju ya karena kan di sekolah olahraga itu setiap siswanya harus diwajibkan untuk tinggal di asrama. Sedangkan pada saat itu posisinya aku baru lulus SD kan, kayak masih kecil banget kan. kecil ya. Iya, masih kecil banget. Kayak orang tua tuh jadi nggak mau ngelepas kita sebagai anak yang masih kecil itu, karena kita belum mandiri udah masuk asrama. Tapi tetap sama orang tua tetap kayak ya udahlah, kalau mau dicoba coba aja dulu. Ya udah dicoba. Ternyata pas di situ kan banyak kan serangkaian tes, banyak banget pokoknya, sampai berhari-hari pokoknya tes buat masuk ke sekolah itu tuh nggak mudah. Pada saat itu susah banget dengan ribuan saingan gitu kan. Sampai akhirnya kayak orang tua aku tuh sampai sholat tahajud loh, sampai sholat tahajud dia kayak ngedoain biar aku nggak lolos di sekolah olahraga itu. Biar nggak lolos, biar nggak lolos, bukan malah bukan lolos biar, ya. Biar nggak lolos di sekolah olahraga. Ternyata mungkin emang udah rezekinya kali ya buat mendalami dunia atlet. Akhirnya aku keterima di sekolah olahraga dan masuk asrama. Tapi pas 1 minggu di asrama langsung disamperin lagi, kayak ngebujukin lagi, udah pulang aja sekolah di luar gitu loh. Tapi ya namanya kita kayak dari kita yang pengen gitu kan, dari kita yang pengen, ya udah terusin. Lama-lama orang tua terbiasa, apalagi ketika aku udah ngikutin kejuaraan, kayak udah mulai keluar kota, itu orang tua baru support banget aku di silat. Yang dari awalnya kayak ya udahlah sekolah di luar aja gitu loh, kayak itu kan. Tapi ketika aku udah mau nge-up ke tingkat nasional, itu orang tua aku udah kayak support penuh buat aku mendalami dunia atlet. Dan sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Ibu sedikit ya tentang Gustria. Kenapa sih dari Himsi tiba-tiba bisa pindah ke Tapak Suci? Itu pasti ada something kan? Somethingnya itu apa? Sedikit aja. Oke, kayaknya di sini aku emang harus sedikit speak up ya. Kenapa aku sama rombongan aku dan pelatih dari awal aku ikut silat itu pindah ke Tapak Suci. Jadi sebenarnya nih awal perguruan Himsi itu pecahan dari perguruan Tapak Suci. Jadi kayak sebenarnya kayak kita tuh balik ke perguruan awal kita. Walaupun pada saat itu mungkin aku belum ikut silat gitu loh. Mungkin aku juga belum lahir ketika konflik itu. Jadi awalnya tuh perguruan Himsi itu dari Tapak Suci kan. Emang dari Tapak Suci terus pecah lagi ya? Pecah jadi Himsi gitu. Terus kemudian yang konflik masalah aku pindah ke Tapak Suci ini lagi tuh gara-gara kan di perguruan aku yang lama di Himsi itu kan aku ini kan anak pelatih, anak didiknya dari Mami. Mami itu namanya Sri Yustati, tapi kita tuh manggilnya Mami. Nah, jadi Mami itu ada konflik sama kayak apa ya namanya tuh, kayak ketua umum apa sih? Ketua cabang lah. Kalau di kami yang cabang. paling itu tuh paling tinggi ya? Yang paling tinggi itu apa itu sih ketua namanya? umum. Ya, ketua umum kan. Nah, jadi kayak ketua umum perguruan kita itu pelatih kita tuh ada konflik itu loh. Jadi di perguruan aku, kayak aku bukan di sini, aku bukan pengen sombong atau apa ya, di perguruan aku Himsi khususnya di Sumatera Selatan itu yang kayak yang punya nama itu semuanya tuh anak didiknya Mami. Ya tadi benar kan? Benar. Ya anak buahnya Mami. Jadi kayak pada saat kita mengikuti pertandingan, kita kayak yang selalu nge-up, selalu turun-turun tanding itu kan anak buahnya Mami tuh. Jadi kayak pelatih yang lain tuh iri. Kenapa kok kita itu harus dinamain anaknya Mami gitu loh. Sedangkan pelatih-pelatih di perguruan itu banyak, bukan cuma Mami doang. Jadi kayak pelatih-pelatih lain tuh pengen juga kayak namanya kita bawa kayak gitu, kayak pengen kita angkat kayak gitulah. Ada iri sedikit ya. Nah, jadi ketika kita ada pertandingan, jadi kayak si Mami ini kayak berantem adu mulut gitu kan sama si ketua umum ini.
Terus si ketua umum ini bilang, kalau mami nggak boleh mengakui kita semua anak-anaknya yang yang sering terjun tanding ini sebagai anak buahnya. Padahal kan kita semua itu dari awal, dari kita bisa nendang, bisa mukul, bisa banting, itu kan semuanya itu dari mami. Cuma si ketua umum ini dia tuh nggak nyaranin kita itu kayak menjadi anaknya mami gitu. Harus dibawa semua ya. Iya, kayak ini nggak boleh bawa nama mami kayak gitu. Padahal kan yang ngejadiin kita sampai Dari nol sekarang, ya? iya dari nol sampai sekarang itu kan mami gitu loh. Makanya mami jadi marah gitu kan. Mami marah kayak, kenapa, ini anak buah aku loh, aku yang ngedidik dari awal, aku yang ngajarin dari dia belum bisa nendang sampai sekarang kayak gitu kan. Kenapa aku nggak boleh mengakui anak yang udah aku latih sebagai anak aku sendiri gitu. Nah, ya jadi udah konflik-konflik kayak gitu, jadi perguruan yang lama kayak membuka jalan gitu loh. Kenapa tidak kembali? Sebenarnya ini adalah jalan katanya. Ini adalah jalan, kayak kamu harus kembali ke awal kamu gitu kan. Jadi kayak udah perundingan panjang. Jadi kita kayak ngegantung selama ada setengah tahun lebih, kita ngegantung, kita nggak di perguruan yang lama, kita juga nggak punya perguruan yang baru. Tengah-tengah. Ya kayak ngambang selama 6 bulan. Pada saat itu juga kita nggak ada pertandingan kan, jadi kayak ya udahlah ngambang dulu kan. Sampai akhirnya mami mutusin untuk ya udahlah kita kembali ke tapak suci gitu loh. nah dari tapak sucinya sendiri emang welcome ya? Iya, welcome. Apa ada halangan juga dari tapak suci? Oh enggak, kita yang lain-lain? diterima. Dewan ya kalau di tapak suci? Iya, kita diterima dengan baik. Kayak aku juga berterima kasih kepada perguruan tapak suci, kayak udah menerima kita dengan baik dan kayak memberikan kita kayak semacam, bukan reward ya, pokoknya semacam itulah. Jadi kan kita kan di perguruan kita yang lama itu posisi sabuk kita kan udah tinggi kan, udah jadi asisten pelatih. Tapi di tapak suci alhamdulillah kita dikasih jalan, kita diterima dengan baik. Kita nggak ngulang dari awal, maksudnya kayak kita dikasih sabuk yang tertinggi itu, kalau nggak salah yang pendekar yang biru ya. Pokoknya aku belum terlalu paham ya, karena aku belum lama kan balik ke perguruan tapak suci ini. Jadi selagi kita belajar dari jurus yang awal, tapi kita udah dikasih kayak sabuk yang biru berarti kayak gitu. Kalau jurus-jurusnya itu ngulang dari awal. Iya, jurusnya ngulang dari awal, tapi kalau reward sabuknya itu langsung langsung ke yang tinggi itu, ya? yang tinggi itu. Aku nggak paham, yang jelas itu warna sabuknya biru dan ada kayak kembang melati itu. Aku belum paham, nanti aku belajarin lagi ya. Kalau ada teman-teman yang mau bantu aku buat ngejelasin gimana tentang tapak suci, boleh ya ke Instagram aku @riakurniaputri. Kalau enggak, komen aja di bawah. Lebih asik dunia persilatan atau dunia konten kreator? Aduh, gimana ya? Sebenarnya kayak ada plus minus masing-masing ya. Karena dari segi konteks aja berbeda antara dunia persilatan dan dunia perkonten creator. Jadi kayak yang satu lebih ke bidang olahraga, yang satu kayak lebih ke hiburan media gitu kan. Kalau di silat tuh kayak orangnya tuh bener-bener asik gitu loh, kayak semua tuh welcome gitu loh, nggak ada yang kayak hujat-hujatan gitu loh. Tapi kalau di dunia konten creator, kita kan bikin konten kayak kita dipublikin kayak gitu kan ke orang-orang. Jadi orang tuh bebas mengkritik apa yang kita kasih ke mereka gitu loh. Itu sih. Tapi enaknya kalau di dunia persilatan itu, ketika kita mengikuti kejuaraan, kita tuh kayak disupport penuh sama pemerintah. Pasti. Ya, kita Dari disupport. Uang saku, baju, sepatu, segala semuanya macam. kita difasilitasi, sampai penginapan hotel berbintang pun kita dapat dari pemerintah. Itu enaknya. Dan kita juga setiap pertandingan itu tuan rumahnya tuh beda-beda, kayak bergilir. Jadi kita bisa keliling Indonesia gitu dengan mengikuti pertandingan kejuaraan nasional kayak gitu. Tapi suka duka di konten kreator itu banyak ya? Iya. Jadi kayak sebelum pas kayak baru-baru mau naik di dunia perkontenan itu, kayak banyak banget tuh kayak Hujatan. angin, banyak banget kayak hujatan dari orang-orang. Cuma kayak ya udahlah, bodo amat gitu kan, karena orang nggak kenal siapa kita gitu kan. Orang nggak kenal, yang tahu nih kayak kita aja gitu nih, kita ini kan kayak kita saling kenal satu sama lain. Sedangkan orang yang lain kan nggak kenal sama kita. Ya udah, bebas orang mau beropini apa tentang kita, yang penting kita berusaha terus ngasih ke mereka yang terbaik gitu loh. Aku juga sih
sempet di konten berapa ya, ketiga apa keempat itu Gus, hujatannya udah hampir buat saya nggak mau lagi buat konten YouTube tuh, karena Biasa. hujatannya udah parah banget. Parah ya. Udah parah. Enak lah disilat, karena kalau disilat ada yang hujat ya tinggal hantam aja. Tapi kalau di dunia sosial media ini sulit. Nggak bisa, karena mereka tuh masanya terlalu rame kalau di media gitu kan. Jadi ketika ada notif masuk pun aku udah nggak pernah kayak ngebacain komen satu-satu, itu udah nggak pernah. Jadi kayak buka nge-refresh dari pemberitahuan aja udah, cuma nggak aku baca kayak gitu loh. Nggak dibalas, kayak aku ngebalas, cuma kayak ngebalas orang-orang yang benar-benar support aku gitu loh. Ya kayak mereka kan ngedukung kita, jadi kayak kita harus kasih sesuatu buat mereka juga gitu kan, ucapan terima kasih ke mereka yang udah kayak bikin kita semangat gitu loh. Yang ada sih kayak beberapa komen tentang hujatan yang aku baca, cuma kayak udahlah gitu loh, toh nggak kenal gitu kan, ya udah mau gimana lagi. Ya pokoknya kita konten kreator harus semangat, Terus Dan berkarya. abaikan aja semua hujatan-hujatan Hmm. dan angin-angin yang jelek-jelek itu. Tangan kita dua nggak bisa sih nutupin Cukup tutup telinga. dua telinga. Nah, yang menarik nih, di belakang saya ini ada medali. Boleh dijelasin sedikit tentang kejuaraan apa yang sudah diikutin dan juara berapa Tria saat bertanding? Sebenarnya silat ini tuh masih minim kejuaraan dibanding olahraga yang lainnya. Benar. Sulit banget. Zaman kita dulu tuh kayak nyari pertandingan tuh susah banget ya, kayak Mungkin 1 tahun itu bisa cuman 1 kali. iya 1 tahun cuma sekali loh. Jadi kayak nggak sebanyak atlet-atlet lain tuh yang kayak medalinya langsung beceng dari Karena ujung kan ke ujung di gitu zaman kan. sekarang itu banyak pertandingan open. Iya, Jadi- nah kalau zaman sekarang lebih mudah mencari kayak mengikuti kejuaraan, karena kalau dulu kita ngikuti kejuaraan cuma kejuaraan resmi yang berjenjang gitu loh. Kalau sekarang kejuaraannya cuma kayak open turnamen yang kayak cuma stuck di situ-situ aja, nggak ada kelanjutan ke jenjang yang selanjutnya. Boleh sedikit Eh, yang berkesan dari medali-medali ini? Ini yang kayaknya menurut saya agak ini gila. Ini medali pertama aku dari perguruan bukan pertama. Medali pertama aku perguruan Tapak Pindah. Suci itu ya, perguruan di Tapak Suci itu medali pertama aku tuh ada kejuaraan Tapak Suci se-Palembang, ya, Sumatera Selatan. Sumsel. Iya, itu. Jadi kayak ada kejuaraan wilayah yang untuk ke jenjang kejuaraan dunia Tapak Suci yang ini. Jadi di situ aku tanding pertama kalinya, aku bertanding mewakili perguruan aku Tapak Suci. Alhamdulillah juara 1, dan ini ke tingkat dunia. Salut, enaknya sih di perguruan Tapak Suci itu kayak PSAT kan gede kan, ada kejuaraan dunia. Kalau di PSAT. PSAT itu International Championship. Nah, sama ini kayak World Championship juga dari Tapak Suci. Karena perguruan Tapak Suci kan perguruan gede ya, sama kayak Kalau kita ini masa 11-12 lah PSAT sama Tapak Suci. karena nih next konten kalau boleh sih, kalau Trianya Apa? juga setuju, aku mau ngajak sparring Tria. Paring. Boleh. Kira-kira boleh nggak? Boleh. Tanpa body. Boleh. Tapi kalau misalnya aku kalah jangan hujat aku ya. Baiklah, jika kalian suka dengan konten-konten saya, jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan nyalain tanda loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bye-bye. Dadah.